الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين جماعة sidang Idul Fitri rahimakumullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله تسليما مزيدا. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah sidang Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Nikmat Islam, nikmat sehat, dan berbagai nikmat lain yang Allah berikan kepada kita. Dan salah satu nikmat yang patut dan wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah pertemukan kita dengan hari kemenangan. Setelah kita berjuang selama 1 bulan di bulan Ramadan, melawan diri kita yang dulu, melawan hawa nafsu kita, melawan nafsu-nafsu manusia yang begitu luar biasa menghantui jiwa-jiwa manusia.
Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan ini. Dan tentu kita bermohon kepada Allah, semoga dengan segala apa yang Allah berikan kepada kita, semakin menjadikan diri kita insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia termulia yang menjadikan Islam atas izin Allah sebagai rahmatan lil alamin, yang menjadikan dirinya sebagai uswatun hasan, contoh teladan terbaik bagi umat manusia. Manusia yang paling pantas dijadikan contoh kehidupan oleh manusia, yaitu beliau adalah teladan terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada kerabat, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah sidang Idul Fitri rahimakumullah. Selama 1 bulan full kita mendengarkan ayat-ayat firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenaan dengan puasa. Kita mendengarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan betapa mulianya keutamaan puasa. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita dengarkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'la'allakum tattaqun. Mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun juga di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Atau man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menunaikan puasa Ramadan dengan iman dan wahtisaban. Wahtisaban adalah rasa bahagia, ikhlas yang penuh rasa haru, rasa gembira, yang mendamba-dambakan betapa gembira. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui firman dan sabda-sabdanya telah sampai kepada kita betapa mulianya ibadah yang kita laksanakan selama 1 bulan. Ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Terlepas daripada perbedaan itu, jamaah rahimakumullah, keutamaan yang kita inginkan adalah yaitu mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini jamaah rahimakumullah, kita telah sampai yang disebut-sebut sebagai hari kemenangan. Yang tidak jarang masih banyak di antara kita yang salah kaprah memaknai tentang hari kemenangan. Seolah-olah hari kemenangan adalah hari di mana kita hanya telah meninggalkan bulan Ramadan semata. Padahal hakikat dari hari kemenangan adalah bagaimana kemudian kita mampu keluar dari diri kita yang dahulu, keluar dari diri kita yang buruk, keluar dari diri kita yang hina, keluar dari diri kita yang penuh kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluar dari diri kita yang begitu jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju insan yang bertakwa dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah rahimakumullah, jika selama bulan Ramadan kita kemudian tidak mampu menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika selama 1 bulan di bulan Ramadan kita tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pertanyaan besar, butuh berapa bulan lagi yang harus disediakan Allah untuk menjadikan kita iman-iman yang insan-insan yang bertakwa kepada Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, kita ingat kisah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Bagaimana seorang yang mulia ini, betapa besarnya kehebatan beliau, kuat secara fisik, kokoh secara pikiran dan hati. Beliau adalah salah satu panglima tempur terkuat yang Islam punya. Meskipun beliau masuk Islam belakangan, tetapi ketika beliau masuk Islam, berapa puluh pertempuran yang beliau menangkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau lewati peperangan demi peperangan, beliau menangis demi untuk membela jihad fisabilillah, perang bersama dengan musuh-musuh Allah, memenangkan pertempuran dengan musuh-musuh Allah bersama dengan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun jamaah rahimakumullah, di balik kekuatan dahsyat beliau, di balik kehebatan fisik dan kuatnya hati beliau pun juga mampu menangis, jamaah rahimakumullah. Dan ketika ditanya apa yang membuat
seorang sahabat Rasulullah yang begitu kuat ini menangis. Maka beliau menjawab, aku terlalu sibuk dengan jihad fisabilillah, sampai-sampai aku begitu jauh dengan membaca Al-Quran bersama dengan sahabat-sahabatku. Terlepas daripada nilai apa yang beliau sampaikan, hikmah terkait dengan betapa mulianya orang-orang yang membaca Al-Quran, tapi jamaah rahimakumullah, ada pesan yang begitu besar yang bisa kita pahami bersama dari kisah ini, yaitu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, manusia yang tersibuk di muka bumi kala itu, jihad fisabilillah bersama dengan sahabat-sahabat Nabi. Beliau juga mampu mengevaluasi diri di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Beliau mengevaluasi diri atas segala kekurangannya. Beliau sadar bahwa selama bulan Ramadan khususnya, beliau justru kurang baca Al-Quran. Selama hari-hari beliau justru kurang baca Al-Quran karena tersibukkan dengan jihad fisabilillah. Ada muhasabah diri, ada evaluasi diri, ada cara kita. Sudahkah kita menjaga tangan kita untuk tidak menyiksa orang-orang di sekitar kita? Sudahkah mata dan pikiran kita jaga, telinga kita jaga, untuk kemudian tidak berprasangka buruk terhadap saudara-saudara kita? Bulan Ramadan adalah bulan latihan jamaah rahimakumullah, bulan pendidikan. Bagaimana kemudian bulan Ramadan ini dijadikan sebagai evaluasi diri, muhasabah yang begitu besar terhadap diri kita. Telah berapa puluh tahun lamanya kita hidup di dunia, apakah kemudian puluhan tahun yang telah kita lewati sudah cukup menghantarkan kita untuk masuk ke dalam surga Firdaus dari Allah Subhanahu wa taala? Jamaah rahimakumullah, hendaklah kemudian kita mampu untuk bisa menjadikan diri kita menjadi insan yang lebih beriman dan bertakwa di hadapan Allah. Dan salah satu cara untuk kemudian kita mampu memperjuangkan diri kita di hadapan Allah adalah kemudian menciptakan generasi-generasi yang semakin beriman dan bertakwa di hadapan Allah. Suratul Baqarah ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ila akhir ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di hadapan banyak malaikat, kemudian menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan khalifah di muka bumi. Apa kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya berkenaan dengan kata khalifah? Khalifah bukan hanya sekedar pemimpin jamaah, tapi kata Al-Imam Ibnu Katsir bahwa khalifah berasal dari akar kata khalafa yakhlifu khalfan khalifatan, yaitu orang-orang yang silih berganti dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Ini adalah pesan bagaimana kemudian diri kita semua ini adalah khalifah. Diri kita semua adalah guru. Diri kita semua adalah dosen. Orang tua bagi anaknya, kakak bagi adiknya, teman bagi teman yang lain, tetangga atas tetangganya, sanak saudaranya atas sanak saudaranya yang lain. Bagaimana kemudian kita mampu senantiasa mengingatkan kebaikan-kebaikan kepada saudara-saudara kita? Bagaimana kita mampu untuk saling mengajak dalam kebaikan atas saudara-saudara kita? Maka jamaah rahimakumullah, hari kemenangan ini adalah hari di mana kita telah berjuang menuntaskan, melewati diri-diri kita yang dahulu untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Maka evaluasi besar bagi diri kita. Apakah mampu kemudian kebaikan-kebaikan atau amalan-amalan yang telah kita laksanakan selama bulan Ramadan kemudian kita amalkan juga selama 11 bulan setelahnya. Maka ada satu ajaran dari sahabat-sahabat Nabi SAW yang begitu mulia, radhiyallahu anhu, yang patut kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari selama nanti sampai nanti kita ketemu dengan bulan Ramadan selanjutnya. Yaitu sahabat-sahabat Nabi SAW selepas bulan Ramadan, 6 bulan selepas Ramadan, mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal-amal ibadah selama bulan Ramadan kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian 6 bulan selanjutnya, yaitu 6 bulan sebelum bertemu dengan bulan Ramadan yang selanjutnya, yaitu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan selanjutnya. Maka jamaah rahimakumullah, khatib pribadi mengajak
diri pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah kita semakin menyadari diri kita bahwa kita benar-benar butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita patut kemudian mengamalkan apa yang kemudian telah diajarkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan sunnah-sunnahnya. Kita patut mengikuti guru-guru kita, para alim ulama, orang-orang yang begitu faqih dalam keilmuannya. Mereka yang jujur dan adil dalam menyampaikan risalah-risalah Islam, menyampaikan nilai-nilai perjuangan Islam, agar kemudian kita mampu mengajarkan kepada regenerasi kita, bagi orang tua kepada anaknya, bagi kakak kepada adiknya, bagi sanak saudara atau sanak saudaranya yang lain. Jika di antara kita barangkali ada yang menjadi guru, maka patutlah kemudian mengajarkan siswa-siswi kita. Jika di antara kita ada dosen, maka patutlah mengajarkan kepada mahasiswa-mahasiswi kita bahwa kemudian hidup kita bukan hanya sekedar hidup semata, tetapi ada persiapan untuk menuju kehidupan selanjutnya. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di hari kemenangan ini kita dijadikan insan-insan yang semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dikumpulkan kembali bersama di surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah Rabbul alamin, kami berkumpul di sini di hadapan-Mu ya Allah. Kami bermohon kepadamu, jadikanlah kami insan-insan yang beriman dan bertakwa kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa sanak saudara kami, dosa keluarga kami, dosa guru-guru kami, dosa rekan seperjuangan kami, dosa orang-orang terdekat kami. Ya Allah Rabbul Alamin, tanpa hidayah darimu, sungguh kami tak mampu ya Allah. Hanya kepadamu kami bermohon perlindungan, hanya kepadamu kami berserah diri. Ya Allah Rabbul Alamin, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Kau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang Kau sesatkan. Tunjukilah kami atas sunnah-sunnah Nabi SAW. Tunjukkanlah kami ajaran guru-guru kami yang faqih dalam keilmuannya. Kami bermohon kepadamu ya Allah, jadikanlah kami insan yang semakin bertakwa kepadamu untuk mampu memperjuangkan nilai-nilai Islam. Ya Allah Rabbul Alamin, janganlah Kau biarkan kami pulang dari tempat ini kecuali Kau ampuni dosa kami. Janganlah Kau biarkan kami pulang dari tempat ini kecuali Kau rahmati kami. Janganlah Kau biarkan kami pulang dari tempat ini kecuali Kau berkahi kami. Ya Allah, kepadamu kami berserah diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu nak manja iyalah kares saja ada Nisa.
selesai salat Idnya ya. Jadi salat Idnya ini bertempat di halaman kantor Pemkab Baritukwala. Oke teman-teman, ini baru selesai ya. Salat Idnya bertempat di halaman kantor pemerintah Kabupaten Baritukwala. Oke teman-teman, saya sekarang sudah selesai dan pulang ke kediaman ya, karena memang tidak jauh dari kediaman saya. Kurang lebih jaraknya hanya 50 meter ya. Jadi saya hanya jalan kaki aja. Ini di belakang saya ini ada salah satu ustadz yang saya bawa dari Banjarmasin, kebetulan dia berlebaran di Marabahan. Oke teman-teman, ini namanya Ustadz Rusmawardi ya, jadi saya perkenalkan, berasal dari kota Banjarmasin dan biasa memberikan tausiah di beberapa perkumpulan ya, termasuk di daerah Belitung ya, di Belitung Darat ya, di Belitung Darat. Jadi beliau ini memberikan beberapa tausiah di perkumpulan yasinan atau ya Pak Ustaz. Kapan pulang Pak Ustaz? Oh besok, jadi bermalam di Marabahan ya? Oh belum satu. Ini teman-teman. Oke teman-teman, demikian dulu ya vlog saya di pagi hari ini. Saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa lagi ya teman-teman di video-video terbaru saya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.